UB bekerja sama dengan Pemda Bone Bolango, Universitas Brawijaya. Ya, Universitas Brawijaya. Kita banyak melakukan pengabdian masyarakat di Pinogu. Yang saya yakin orang Bone Bolango sendiri tidak banyak yang ke sana. Pinogu itu miniatur Indonesia gitu. Jadi di Pinogu itu sebenarnya bisa mandiri pangan, mandiri energi, pangannya berdaulat. Keterbatasan aksesibilitas menuju Pinogu ini bisa menjadi kendala, juga bisa menjadi potensi besar. Bagaimana Pinogu itu mampu mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, maupun kedaulatan sumber daya air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Panita Podcast Banyak Cerita. Nah, hari ini di episode yang ketiga podcast Banyak Cerita, kita mau cerita-cerita sama siapa? Langsung saja kita sapa. Selamat sore, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Aris Subagio dan Bapak Hendrik Yulistiawan. Yang mana nih yang Bapak Hendrik, yang mana yang Pak Aris? Coba diperkenalkan. Silakan Pak Hendrik. Perkenalkan saya Aris Subagio dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih atas undangan di panitia ya. Iya, harusnya saya terima kasih ya. Panita Pak. Panita. Oke, yang di sebelah kanan saya? Saya Hendrik, saya dosen di Departemen Teknologi Industri Pertanian UB. Oke, jadi Sobat Panita, dua tamu yang luar biasa pada hari ini, karena yang satu calon doktor, yang satu doktor tentunya. Nah, ini bisa bisa dijelaskan kepada Sobat Panita apa sih, dalam rangka apa Bapak di Bone Bolango? Dari Bapak Hendrik dulu. Kita di Bone Bolango ini, kalau saya sendiri mulai tahun kemarin, jadi karena di tahun 2022 ya, karena senang jalan-jalan, senang ketemu banyak orang, ketemu orang-orang baru, belajar banyak hal baru. Nah, di sini di Bone Bolango, UB bekerja sama dengan Pemda Bone Bolango, Universitas Brawijaya. Ya, Universitas Brawijaya. Kita banyak melakukan pengabdian masyarakat di Pinogu. Yang saya yakin orang Bone Bolango sendiri tidak banyak yang ke sana. Terutama ya, betul. Fana. Iya. Oke, kalau Bapak Aris Subagio sendiri? Iya, saya tergabung di kegiatan Dokter Mengabdi yang diinisiasi oleh Profesor Bambang Susilo sama dengan Pak Hendrik. Sekitar bulan Agustus tahun 2022 kemarin, kita ada agenda untuk mendampingi adik-adik yang KKN di Pinogu. Betul. Luar biasa pengalaman yang diberikan ya. Pinogu ini sesuatu hal yang sangat unik secara geografis, dengan rentang kendali sekitar 44 km dari kecamatan yang berbatasan. Sungguh luar biasa pengalaman yang diberikan oleh kekhasan alamnya untuk kami. Dan seperti yang disampaikan Pak Hendrik, kita bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk pengabdian dalam rangka memajukan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat di Pinogu. Kalau Pak Hendrik sendiri sudah dari 2022 pengabdiannya, kalau Bapak Aris sendiri? Sama. Saya juga sejak tahun 2022 bulan Agustus. Cuman Pak Hendrik di akhir tahun 2022 sempat berangkat ke sana untuk yang kedua kali, tapi saya masih sekali aja. Baru sekali. Jadi seperti apa Pinogu di kacamata Bapak Aris sendiri? Itu tadi ya, Pinogu ini suatu kawasan enclave yang berada di dalam Taman Nasional Bogani Wartabone. Secara geografis ada limitasi karena aksesibilitas yang begitu luar biasa. Betul. butuh kerja keras, butuh biaya juga dan perjuangan ya. Kalau nggak salah kan sekitar 500 ribuan ya untuk sekali perjalanan menuju Pinogu, dan ini
syarat banget pengalaman. Mungkin bagi teman-teman di Bone Bolango yang belum pernah ke sana harus ke sana dong. Kita yang dari luar Bone Bolango saja sangat bersemangat ya. Antusiasnya. Bersama ya, antusias bersama. Kalau antusias berarti masyarakat masih ada rencana untuk berangkat lagi dan ya, melakukan penelitian. insya Allah tahun ini kita akan ke sana lagi. Ada kegiatan dengan skema dokter mengabdi dan matching fund yang akan kita lanjutkan di tahun 2023 ini. Oke, kalau untuk Pak Hendrik masih pertanyaan yang sama. Di kacamata Pak Hendrik seperti apa Pinogo sendiri dari segi kemasyarakatannya, situasi di dalam desanya? Kalau sebenarnya kalau menurut saya kan saya sih kalau menurut Pak Bambang, jadi ketua timnya kegiatan kita itu Prof. Bambang Susilo, di awal kegiatan DM maupun matching fund di 2020, 2021, 2022 itu ada kegiatan DM. Itu beliau tertarik ke Pinogo karena menurut Pak Bambang Pinogo itu miniatur Indonesia gitu. Jadi di Pinogo itu sebenarnya bisa mandiri pangan, mandiri energi, pangannya berdaulat dengan segala keterbatasannya. Jadi jalanan yang rusak itu sebenarnya keuntungan dan kelemahannya Pinogo. Keuntungannya Pinogo itu dia agak terisolasi gitu kan dari dunia luar, tapi kelemahannya, tapi keuntungannya dia juga tidak banyak terimbas pengaruh dari dunia luar. Jadi pada waktu tahun kemarin kita membantu masyarakat petani kopi terutama karena kita memandang Pinogo itu tidak banyak tercemar gitu, sehingga kita dari UB membantu mengajukan sertifikasi organik kopi yang alhamdulillah sudah keluar sertifikatnya, dan dengan difasilitasi Bapeda, Pak Bashir, Pak Yudi dan banyak teman-teman lainnya termasuk masyarakat Pinogo sendiri yang sangat antusias juga. Jadi kita membentuk ada kelompok tani di situ untuk sertifikasi dan mereka oke. Maksudnya dari sisi penerimaan bagus, kemudian banyak sekali membantu dalam proses sertifikasinya sehingga prosesnya berjalan relatif cepat ya. Jadi kita ke sana itu sekitar bulan Agustus September lah 2022. Sertifikatnya keluar Desember atau awal Januari kemarin. Jadi relatif sangat cepat. Kemudian itu pun dapat yang 3 tahun. Jadi sekarang masyarakat petani kopi Pinogo itu bisa mengklaim kopinya kopi organik karena memang sudah tersertifikasi gitu. Nah di Pinogo sendiri karena dia miniatur Indonesia itu juga, sehingga kita pengennya membantu mewujudkan visinya si Pinogo sebagai miniatur Indonesia dengan kemandirian pangan, kemandirian energi, gitu-gitulah. Jadi saya sendiri sangat senang sih melihat masyarakat yang jauh di pedalaman tapi seperti di dalam kota. Jadi kotanya itu kan tertata, kemudian situasinya di dalam kecamatan Pinogo sendiri. Kalau melihat perumahan, bukan tipikal perumahan orang desa lah. Tapi penataannya kan sangat bagus. Nah, itu yang sebenarnya surprise juga. Kemudian ketersediaan sumber-sumber yang lainnya di situ, jumlah sapi dibanding jumlah manusia itu juga relatif banyak sapinya. Shock buat kita. 3.000 sapi, 2.000 manusia, kan lebih banyak sapinya daripada manusia. Jadi peternakannya di sana juga lumayan menjanjikan. Peternakan di Pinogo itu bukan peternakan pada umumnya ya. Jadi sapinya kan dilepas gitu. Nah, nanti sapinya kalau ini bisa pulang sendiri. Kemudian petaninya juga nggak modal mencari rumput dan lain sebagainya. Nah itu unik, menarik, kemudian banyak sesuatu yang baru di Pinogo itu yang
yang kita juga bersemangat untuk datang ke sana. Iya, baik. Kalau Pak Aris, dari sebagai orang nih yang di luar Bone Bolango, bahkan di luar dari Provinsi Gorontalo sendiri, selama pengabdiannya di Pinogu, apa aja kendalanya selain kita tahu bersama kalau jalan di Desa Pinogu lumayan, di Kecamatan Pinogu lumayan ekstrim ya, luar biasa ekstrim. Ya. Sebenarnya kalau dari sisi kendala, kalau saya lihat mungkin hanya jalan. Hanya jalan. Tapi sebetulnya bukan karena ketidakmampuan pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur jalan, tetapi karena faktor peraturan. Karena menuju Pinogu itu kita harus melewati kawasan Taman Nasional Bogani Wartabone. Nah, ada aturan tertentu ketika kita akan membangun infrastruktur jalan. Nah, informasi juga disampaikan, jaringan jalan yang ada saat ini kondisinya rusak, itu ternyata juga hidup dan kehutanan memberikan ACC dengan mengeluarkan misalkan area jalan infrastruktur, jalan sebagai infrastruktur itu keluar dari kawasan Taman Nasional Bogani Wartabone atau kawasan lindung, maka pemerintah kabupaten bisa mengusahakan untuk peningkatan perkerasan jalan. Nah, cuman itu tadi yang disampaikan Pak Hendrik, keterbatasan aksesibilitas menuju Pinogu ini bisa menjadi kendala, juga bisa menjadi potensi besar bagaimana Pinogu itu mampu mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, maupun kedaulatan sumber daya air. Mungkin seperti itu. Oke, jadi ini sudah memasuki tahun kedua ya? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun keempat sekarang. Pengabdiannya Ya. di Kecamatan Pinogu, khususnya Bone Bolango ya. Ya. Jadi selanjutnya setelah pengabdian berakhir ini, apakah masih ada pengajuan untuk mengabdi lagi atau cukup sampai di sini? Iya, desain kami sebenarnya kalau di Universitas Brawijaya, satu kegiatan pengabdian itu dia harus ada perencanaannya selama 5 tahun. Nah, tahun pertama apa yang dikerjakan, tahun kedua sampai tahun kelima. Kita masuk ke tahun keempat. Tahun keempat ini lebih ke pemantapan. Jadi yang kita sudah banyak belajar tentang Pinogu seperti apa kan gitu. Kemudian, nah apa sih yang kira-kira lebih bisa membantu mempercepat, misalkan ke pemanfaatan energi. Jadi kita menggunakan biogas. Di Pinogu, untuk yang sudah pernah ke sana mungkin tahu ada power grid yang pakai tenaga surya, dan sayangnya tenaga suryanya kan tidak bisa dipakai, sehingga kalau untuk menghidupkan itu lagi biayanya cukup banyak. Nah, dari kami ada usulan penggunaan biogas geomembran yang murah meriah. Artinya kalau harus menggunakan biogas yang tradisional yang menggunakan beton itu akan sangat luar biasa mahal biaya semennya dari Tulabulu ke Pinogu kan. Sehingga kita menggunakan geomembran yang bisa hanya sebagian kecil biaya yang diperlukan untuk membuat hal yang sama. Nah, dengan memanfaatkan kotoran ternak, kan kita tahu tadi ada 3.000 sapi. dan orangnya juga nggak terlalu banyak, sehingga itu beberapa alternatif yang akan kita kerjakan di kedaulatan energi. Kalau tahun kemarin kita fokus ke sertifikasi organik, mengarah ke kedaulatan pangan, kemudian matching fund-nya juga ke pemanfaatan daging sapi menjadi abon, itu kita kerjakan di tahun kemarin. Jadi kita banyak mensuplai pelatihan tentang peningkatan ekonomi dan lain sebagainya di tahun kemarin. Kemudian tahun ini kita akan mencoba ke kedaulatan energinya, kira-kira seperti itu. Jadi tadi Bapak sempat singgung mengenai matching fund dan Dokter mengabdi. Dokter mengabdi. Ya. Jadi bisa dijelaskan nih keduanya apa perbedaannya nih? Matching fund itu apa? Saya sebagai orang awam kurang tahu nih apa ini matching fund. Oke. Yang pertama mungkin dokter mengabdi dulu, karena yang sudah lama adalah dokter mengabdi, kita mulai 2020. Dokter mengabdi itu program pengabdian masyarakatnya Universitas Brawijaya yang pendanaannya dari internal Universitas Brawijaya. Kemudian dia diberikan
ketuanya memang syaratnya harus dokter. Jadi siapapun yang mengajukan, tapi anggotanya boleh siapa saja. Jadi yang mendukung program tersebut. Nah, di Dokter Mengabdi itu salah satu persyaratannya adalah adanya mitra. Nah, mitra kita 3 tahun terakhir ini Bapeda yang disuplai banyak sekali kegiatan-kegiatan. Kita juga melaksanakan kegiatan bareng Bapeda di sana. Pak Bashir terutama yang menjadi poin kontak kami. Kemudian dari situ kita banyak merencanakan kegiatan pengabdian untuk kegiatan Dokter Mengabdi tersebut. Nah, di Dokter Mengabdi kalau di Brawijaya sendiri itu setiap tahunnya ada banyak sekali program-program Dokter Mengabdi se-Indonesia, jadi tidak hanya di Bone Bolango. Nah, kemudian pada tahun kemarin kita mengajukan pendanaan matching fund dari Dikti, dari Kedareka. Itu program pendanaannya 1:1. Jadi satu itu dari Dikti, satunya dari mitra dari Bapeda. Nah, dengan program matching fund ini kita coba apa sih yang belum dikerjakan dari pendanaan Dokter Mengabdi yang bisa kita kerjakan. Nah, kalau di Dokter Mengabdi tahun kemarin kita banyak mengangkat sertifikasi organiknya. Di program matching fund kita menggunakan untuk peningkatan kapasitas ekonomi dengan membuat industri abon. Karena kalau yang sekarang bayangkan saja kalau harus membawa sapi turun itu tukang menuntun sapinya sendiri kan cukup mahal. Sehingga kalau effortnya luar biasa itu. Effortnya luar biasa, ada 40 kilo dia harus jalan dengan medan yang seperti itu. Kemudian dari sisi ekonomi peningkatannya juga tidak terlalu tinggi. Sehingga di program matching fund kami mengangkat abon organik karena satu abon itu kering, jadi kalau satu motor mungkin bisa nampung beberapa sapi basah gitu misalnya, karena kan sudah dikeringkan. 2, abon harganya relatif masih mahal, sehingga dari sisi ekonomi juga returnnya relatif tinggi gitu. Nah, program Kedarekanya sendiri kami sih berharap melanjutkan tahun ini juga, tapi baik program Kedareka maupun Dokter Mengabdi awal tahun ini masih dalam proses pengajuan. Baik, tadi kita juga sempat merayakan hari ulang tahun Bone Bolango yang ke-20. Nah, bertepatan dengan momentum ulang tahun Bone Bolango, seperti kita ketahui bersama kalau Bapak Aris dan Bapak Hendrik juga ikut launching buku ya? Iya. Launching buku yang dirayakan langsung dengan hari ulang tahun. Jadi ada siapa saja pencetus dari buku Pinogu Bertumbuh ini? Ya, buku Pinogu Bertumbuh ini ide bersama ketika kita ada kegiatan seminar awal maupun seminar akhir dari kegiatan DM maupun MF. Jadi awalnya kita ini sudah berkegiatan sejak tahun 2020, 2021, 2022 dan ini akan terus berlanjut. Nah, apakah ini tidak sesuatu hal yang menarik? Apa yang sudah kita lakukan ini kita susun dalam buku ilmiah populer, dan tentunya ada sedikit tambahan sebagai biografi karya bersama kita di Pinogu. Nah, diskusi awal itu akhirnya memutuskan ya sudah, kita akan coba susun buku ilmiah populer yang berjudul Pinogu Bertumbuh. Maksud dari Pinogu Bertumbuh ini karena kita punya keyakinan bahwa bagaimana kesiapan masyarakat di sana untuk mandiri, ya, berkedaulatan pangan, energi, air, kemudian dukungan pemerintah, ya pelan-pelan infrastruktur diperbaiki. Ini saya rasa Pinogu yang selama ini mungkin masih tertinggal dibandingkan dengan kecamatan yang lain, ini akan bisa tumbuh secara mandiri dan berkembang. Nah, beberapa teori terkait dengan pengembangan wilayah, kemudian bagaimana kekayaan keanekaragaman hayati di Pinogu yang begitu luar biasa, termasuk satwa endemik seperti anoa, maleo, itu juga ada kita ulas di dalam buku tersebut.
Begitu juga foto-foto kegiatan ketika Pak Bupati berkunjung ke sana, Ibu Wakil Bupati meresmikan instalasi biogas yang kami bikin. Dokumentasinya juga ada. Dokumentasinya juga ada. Program-programnya juga apa saja secara kronologis juga kita ceritakan mulai tahun 2020 hingga 2022. Sehingga kami berharap buku ini bisa menginspirasi, bisa mengedukasi bahwa ini loh perhatian pemerintah Kabupaten Bone Bolango terhadap Kecamatan Pinogu. Betul. Dan ketika kita mencoba kolaborasi antara Pemkab Bone Bolango dan Universitas Brawijaya melalui kegiatan pengabdian, ternyata hasil selama 3 tahun ini sudah mulai kita rasakan. Sudah mulai terlihat. Ya, mulai terlihat. Masyarakat penerimanya baik. Kita juga ada kegiatan pelatihan-pelatihan bagaimana budidaya kopi yang berkelanjutan dan terpadu. Syaratnya seperti apa untuk bisa memenuhi kualifikasi organik. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Hendrik, kita bisa melakukan industri kecil ya, pengolahan sapi organik menjadi abon sapi organik. Nah, kita menjual organiknya ini sebetulnya, karena kayaknya masih sangat minimalis klaim dari daerah lain yang menyatakan bahwa kopinya itu organik. Nah, kita tadi pagi di upacara HUT Bone Bolango kita sekaligus menyampaikan sertifikat kopi organik Pinogu dari Lesos, kemudian launching buku kita juga. Nah, kita berharap ini bisa menjadi semangat kita antara UB dengan Bone Bolango untuk terus menindaklanjuti kerjasama yang sudah kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Aris, ini ngomong-ngomong soal dokumentasi, kita bisa lihat bersama dokumentasinya selama pengabdiannya di Pinogu. Selama kegiatannya ngapain aja nih Pak Aris sama Pak Hendrik di sana? Ini waktu menuju Pinogu sepertinya. Ini sudah hal yang biasa kalau mengalami kendala di jalan. Tapi saya ngelihat yang pengemudi ojek ini sudah punya bekal keilmuan teknisi yang luar biasa. Jadi ketika ada kendala apapun, dengan perlengkapan yang mereka bawa, mereka begitu cepat bisa menyelesaikan problem. Entah rantainya putus, entah nggak nyala, betul, atau mungkin businya kemasukan air, mereka cepat sekali. Saya awalnya juga sempat khawatir, ini kok tiba-tiba nggak nyala nih motornya. Tapi ya setelah itu ini adalah mereka kendala begitu yang cekatan. biasa ternyata. Nah, itu udah biasa banget bagi mereka. Betul. Selanjutnya ada dokumentasi yang lain. Oh, ini bersama Pak Basir sendiri. Pak Basir yang itu adalah Prof. Bambang Susilo. Beliau sebenarnya yang membawa kami berdua ke Pinogu karena memang Pak Basir dan Pak Bambang yang menginisiasi pekerjaan ini. Terus yang mendokumentasikan Bapak sendiri? Saya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kondisi Taman Nasional Buganinani Wartabone, ini kondisi jalannya. Nah, ini namanya Pak Singgih ini. Ini beliau kepala pusat pengabdian masyarakatnya UB yang sempat berkunjung ke Pinogu dan sampai Pinogu langsung pijat. Kesampaian. Ya, karena lumayan ekstrim ya. Lumayan ekstrim. Kata beliau ini pengalaman yang begitu luar biasa. Sulitnya medan maksudnya ya. Kalau mungkin jauhnya enggak, beliau sudah sampai keliling Indonesia, tapi ini kondisi kerusakan medannya ini yang bagi beliau luar biasa katanya. Ini beberapa titik yang mengalami longsor ya. Ini juga menjadi salah satu kendala. Ini kalau tapi kita lihat ini bisa dilewati oleh motor? Bisa. Tapi penumpangnya harus berhenti, harus turun. Ini bersyukur ya kita nggak hujan ya, kondisinya agak kering ya. Ini ya, betul. Kalau pas hujan ini pasti lebih lumpur, lebih parah lagi. Sub 29 ya, sub 29. Ya. Ini perjalanannya ke sana memakan waktu berapa lama?
Ya kalau kondisi santai ya, dalam tanda kutip santai, kurang lebih ya 5 jam. 5 jaman ya. Kita sempat berhenti Zaman di Majapahit kondisi sampai seperti zaman kemerdekaan. Zaman Itu yang mendokumentasikan bahwa kamera itu siapa? saya. Pak Hendrik gitu. Oh. Oke, next. Nah ini Sudah. sampai bannya lepas juga ini. Ini hal biasa ya kita temukan dan tidak perlu khawatir. Teman-teman yang ngojek di sana sangat Ahli. paham, sangat ahli cekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti ini. Jadi itu adalah kendala yang biasa. Kendala yang biasa. Bukan kendala itu. Bukan Ya, kendala. Ya kita istirahat lah Istirahat. di Ya, Selasa betul. itu. Ini pada waktu kita survei awal lokasi Biogas. biogas. Jadi kita harus menentukan di mana sih nanti percontohan biogasnya, kemudian mekanisme. Karena sapi di sana kan dibiarkan bebas gitu ya. Digembalakan. Sedangkan untuk pembuatan biogas itu butuh dikumpulkan, sehingga harus cari lokasi yang memang bisa dan penduduknya mau. Iya, tapi eksekusinya tahun ini. Yang kemarin sudah Oh, kita sudah terekspos. contohnya sudah Iya. buat satu, tahun ini nanti kita akan kembangkan dari sana. Oh, gitu. Oke, Ini kalau kita lihat ya, penerimaan dari masyarakat di sana luar biasa. Kita sangat disupport, diberikan Iya. informasi. Ada mahasiswa ini yang di bawah. Ya, ada di mahasiswa koordinasi sebelum kegiatan. Koordinasi sebelum kegiatan. Ini kita menginap di salah satu rumah warga. Rumah Pak Ipin. Oke, next. Oke. Habis ya? Habis. Ada banyak. Nah, ini jalan umumnya. Luar biasa. Jalan tolnya seperti ini, jalan tol. Ya, ini lumpurnya. Ini bukan video ya? Foto. Foto. Foto Ada ya? kok videonya? Ini di Kecamatan Pinogu, Enggak, ini sebelum malah Tulabolo. Tulabolo naik Ya, sedikit. masih di awal-awal Tulabolo ini. Ini jalan yang paling enaknya seperti ini. Paling enak ya. Paling enak ini sudah. Oke. Jadi itu dokumentasi perjalanan dari Bapak Aris dan Pak Hendrik ke Kecamatan Pinogo, tapi kita masih ngomongin buku nih Pak. Selama proses pembuatannya itu apa kendalanya di dalam? Iya, kendalanya sebenarnya lebih ke arah data-data kuantitatif ya. Kalau kita dari hasil observasi maupun pengamatan mungkin kita bisa mengambil kesimpulan awal. Cuman terkait data ketika kita misalkan berbicara ketahanan pangan, sebenarnya luasan lahan pertanian di Pinogu berapa? Nah, kami juga coba cross check data-data BPS itu kayak kurang informatif, kayak terdapat perubahan yang dari tahun ke tahun itu sepertinya ini salah nulis atau seperti apa informasinya, mungkin kurang terdata dengan baik, mungkin itu kendalanya. Jumlah sapi pun juga begitu. Kalau dari hasil kami wawancara dengan masyarakat disampaikan ini sekitar 3.000-an, tetapi di BPS itu datanya nggak nyampe 2.000, tapi tahun berikutnya lebih dari 2.000. Nah ini kayak apa ya, data-data seperti itu yang sebetulnya saya rasa perlu disusun lebih baik lagi kolaborasi antara Kecamatan Pinogu dengan BPS, sehingga Kecamatan Pinogu dalam angkanya nanti ini bisa lebih akurat datanya. Itu kendalanya. Kalau dari sisi data-data kegiatan, alhamdulillah jadi mahasiswa itu mampu menuliskan apa yang sudah dilakukan di lapangan, hasilnya seperti apa, penerimaan masyarakatnya seperti apa, dan sudah dilengkapi dokumentasi. Oke, kalau untuk penyelesaiannya sendiri memakan waktu berapa lama? Kurang lebih antara 4 hingga 5 bulan ya. Buku Lumayan itu cepat ya? Lumayan cepat karena memang dukungan data dari adik-adik yang di lapangan itu bagus. Data tahun 2020, 2021 kegiatan laporan akhirnya itu juga terekam dengan baik. Kami tinggal memilah dokumentasi pendukung mana yang kita gunakan. Kemudian kita diskusikan draft bukunya. Beberapa juga kita lakukan secara online dengan tim yang ada di Bone Bolango. Kemudian kita ajukan ISBN dan kita juga masih menunggu ya. Mungkin seminggu 2 minggu lagi akan turun ISBN-nya.
dan buku ini nanti akan diterbitkan oleh UB Press Malang. Penerbitnya adalah UB Press Malang. Oke. Kalau untuk selain Pak Aris dan Pak Hendrik sendiri, ada siapa saja yang termasuk dalam tim pembuatan buku ini sendiri? Iya. Tim yang terlibat di dalam penyusunan buku itu ada Profesor Bambang Susilo, Wakil Rektor 5 Bidang Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya Malang. Betul. Kemudian Pak Bupati Hamim Pau. Arahan beliau pada saat seminar awal dan seminar akhir dari kegiatan ini juga kita masukkan, termasuk kebijakan-kebijakan beliau. Kemudian Pak Basir Noho selaku Kepala Bapeda Litbang, ini juga kita diskusi-diskusi untuk penyiapan narasi-narasi yang ada di dalam buku. Kemudian Pak Yudiawan Maksum itu menjadi anggota kita di dalam penulisan buku. Kemudian Pak Hendrik dan saya, kita berenam ya. Kemudian melalui diskusi-diskusi itu akhirnya tadi pagi kita launching itu buku ya. Launching. Ya. Jadi setelah ini bukunya dikemanakan nih? Kita masih dalam proses produksi yang skala besarnya. Jadi kalau yang sudah kita launch itu masih dalam bentuk pre-production. Nah, setelah ISBN-nya selesai, nanti kita akan cetak dan didistribusikan, dijual. Didistribusikan. Ya. Jadi ini bisa didistribusikan ke karena penerbit UB Press itu dia penerbitnya milik UB dan dia memang penerbit buku nasional. Jadi dia dijual di UB sendiri ada. Kalau ada yang membutuhkan buku Pinogo Bertumbuh bisa menghubungi Pak Beda. Betul. Ini setelah Pinogo Bertumbuh, apakah ada karya lain yang akan Bapak berdua rencanakan yang mengangkat tentang Pinogo juga, atau cukup sampai di karya Pinogo Bertumbuh saja? Kalau planningnya mesti banyak. Jadi selain kegiatan-kegiatan pengabdiannya sendiri, untuk kegiatan program pengabdian terutama itu banyak sekali luaran-luaran yang harus dihasilkan. Ada video, foto, laporan, bisa modul, jurnal dan lain sebagainya, dan itu memang requirement-nya dari program tersebut. Nah, di tahun ini kita masih planning untuk detail kegiatan tahun ini dan tahun depan. Jadi dari sisa waktunya kita masih punya beberapa program yang idenya masih banyak. Kita sedang milih mana sih yang kira-kira paling dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian yang doable yang mana. Betul, nah, masih itu disortir. masih disortir dulu. Tadi kita juga sempat membahas tentang biogas, tentang pertanian, tentang kopi Pinogo, terus tentang peternakan juga. Nah, selain dari beberapa aspek itu, apakah ada hal lain yang bisa kita angkat atau mungkin menunjang nih sumber dayanya untuk kesejahteraan masyarakat Pinogo sendiri? Saya rasa ada ya. Mungkin dari segi pariwisatanya. Pariwisata Okay. sangat bisa. Kami berdua bersama Pak Hendrik punya pengalaman di sela-sela kegiatan pengabdian itu kita berkunjung ke Hungayono ya. Hungayono, betul. Hungayono. Ada, tapi Hungayono bukan di Pinogo. Bukan Hungayono, saya lupa apa ya. Di tempat ininya Maleo, hatchery-nya tapi sebelum Maleo. kita masuk Pinogo. Jadi di jembatan terakhir sebelum masuk Pinogo. Ya, tapi masih masuk di Kecamatan Pinogo. Jadi itu. Bapak sudah melihat sendiri bagaimana bentuk dari telur Maleo Kita sendiri. sudah mengamankan telur dan meletakkan ke penangkaran, kemudian kita Pak Aris juga melepaskan Maleonya. juga. Maleo baru menetas. Sebenarnya itu kalau dikemas menarik, itu bisa menjadi salah satu destinasi Wisata. pariwisata ya, karena Maleo ini endemik Sulawesi, dan kita lihat sebarannya ternyata di sekitar Taman Nasional Bogani Wartabuni ini luar biasa kalau saya baca-baca literatur. Nah, ini bisa menjadi salah satu objek wisata minat khusus ya, karena kita menyusuri hutan, Betul. kemudian kita menyeberang ke sungai, Betul. kemudian jalan kaki lagi, sehingga kita menemukan lokasi penangkarannya seperti apa. Kita bisa belajar di situ, ya. Seperti di sana juga sudah disiapkan pos pengamatan.
Jadi bagi mereka yang wisatawan yang mau bermalam itu ada tempatnya untuk mengintip. Melihat bagaimana proses. Iya. Karena hanya jam-jam tertentu saja maleo ini meletakkan telur-telurnya antara jam 6 hingga jam 10. Dan keunikannya maleo itu kan kalau meletakkan telur seakan-akan memilih lokasi yang berpasir dan hangat. Jadi di sekitar situ pasti kita akan menemukan sumber air panas. Dia pura-pura membuat galian dari pasir, tapi belum tentu dia meletakkan telurnya di situ. Kemudian dia gali lagi, nah dari sekian galian itu tahu-tahu dia meletakkan terus menutupnya harus pergi. Nah mungkin dengan kita mengintip, kemudian melihat ya dengan cara tersembunyi supaya dia burung-burung itu nggak tahu, kita bisa membantu memindahkan telur itu ke lokasi penetasan yang sudah kita kasih kandang untuk melindungi. Jadi Bapak sendiri sudah ikut ya memindahkan telur dari burung maleo sendiri. Kita juga beruntung banget waktu kita ke sana bisa menemukan telur maleo yang kurang lebih 300 gram ya, mungkin 5-6 kali lipat dibandingkan dengan telur ayam biasa. Iya, tapi itu bisa dimakan Pak katanya. Iya, tapi kan itu dilindungi, jadi kita harus jangan dimakan. Kita supaya tidak memakan. For your information ya Pak. Itu dimakan. bisa dimakan katanya. Iya. Dulu memang di informasinya dipakai upacara kan? Perburuan telur sama burung maleo itu luar biasa untuk upacara adat atau untuk acara untuk konsumsi. Nah di 2017 mereka-mereka yang berburu itu akhirnya direkrut oleh Balai Taman Nasional Bogani Wartabone untuk membantu konservasi burung maleo, sehingga mereka digaji oleh balai untuk menjaga maleo beserta telur-telurnya, sehingga ini juga salah satu upaya untuk melibatkan masyarakat kita. Jadi jangan hanya kita sebatas jangan diburu telur maleo, jangan diambil, jangan diburu burungnya. Betul. Tapi kan keuntungan ekonomi. Betul. Nah melalui pelibatan mereka-mereka yang punya pengalaman dan tahu kira-kira di mana telur maleo itu diletakkan, nah ini kita berharap kelestarian pasca 2017 ini sudah mulai membaik. Betul. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita closing, kira-kira harapan Bapak Bapak Aris dan Bapak Hendrik sendiri untuk Kecamatan Pinogu. Kecamatan Pinogu dengan segala macam keunikannya, kami sih punya mimpi besar untuk membuat Pinogu itu mandiri dari pangan, dari energi, dari air, karena semuanya ada di sana itu. Jadi dengan jumlah penduduk yang ada, kemampuan penyediaan pangannya pun sebenarnya mereka self sustain gitu ya. Jadi mereka mampu menyediakan pangan sendiri, air sendiri, energi sendiri, dan tidak tergantung banyak dari luar. Kalau menurut saya itu adalah sebuah kemenangan di Pinogu. Jadi paling tidak ada atau sedikit lah campur tangan kebutuhan penyediaan bahan pokok dan lain sebagainya di Pinogu, sehingga satu, masyarakatnya mandiri, kemudian bisa jadi percontohan juga untuk masyarakat di sekitar hutan atau di kawasan enclave misalkan. Nah itu menurut saya sudah terobosan yang sangat luar biasa, dan dukungan Pemda selama ini membantu kami juga sangat luar biasa. Jadi saya harap itu bisa berjalan terus sehingga kita juga bisa kelihatan apa yang kita cita-citakan gitu. Kalau untuk Pak Aris sendiri? Ya, harapan kami ya kolaborasi ini akan terus berlanjut dan memastikan terutama aspek keberlanjutan lingkungan di Pinogu ini kita bisa pertahankan. Kita tidak ingin mewariskan kerusakan hutan yang ada di sana, kemudian kesulitan pangan, kemudian tercemarnya air. Saya rasa ini masih sangat terjaga dan kita harus menjaga betul melalui kemandirian dari aspek pangan, energi, air. Saya rasa ini bisa kita lakukan tanpa harus merusak lingkungan alam yang ada di Pinogu. Oke.
Terima kasih Pak Hendrik dan Pak Aris sudah mampir di podcast Panita pada hari ini. Luar biasa sekali, saya turut senang ya dihadiri oleh 2 dokter. Yang satu mau dokter nih, yang satu Pak Hendrik. Semoga sukses ya. Amin. Pengabdiannya juga di Pinogu. Tapi sebelum kita closing, saya mumpung kita masih di podcast, saya minta ucapannya untuk 20 tahun Bone Bolango dan harapannya nih. Dari Pak Hendrik dulu. Dari saya dulu, oke. Selamat ulang tahun ke Bone Bolango yang ke-20. 20 itu kan usia yang remaja, sudah tidak remaja, hampir menuju dewasa, kira-kira seperti itulah. Ini biasanya kalau di kampus itu usianya anak-anak mahasiswa itu sekitaran 20, jadi memang masih banyak yang butuh dibenahi, butuh dipelajari, karena 20 tahun itu kalau menurut saya masih awal sekali ya perjalanan sebuah kabupaten, tapi dengan 20 tahunnya Bone Bolango kita sudah bisa melihat prestasi-prestasi yang luar biasa. Kalau main ke kantornya Pak Bupati itu semua dindingnya itu penuh dengan sertifikat prestasi, dan saya pikir dengan 20 tahun berjalan prestasinya sudah sangat luar biasa, sehingga di tahun-tahun ke depan bisa bertambah lagi dan semakin maju, masyarakatnya juga semakin sejahtera, baik dari sisi ekonomi, kemudian kondisi sosial dan lain sebagainya, lebih nyaman, lebih tenang, kemudian apalagi ya semoga semuanya lebih luar biasa. Oke, harapannya untuk ucapannya juga dari Pak Aris sendiri. Selamat ulang tahun yang ke-20 Kabupaten Bone Bolango. Sungguh sangat luar biasa meskipun masih 2 dekade. Pak Bupati menyampaikan bahwa prestasi Bone Bolango ini sudah melampaui kabupaten kota yang ada di di Provinsi Gorontalo. Bahkan rata-rata Gorontalo dan nasional tadi sudah ada yang dilampaui. Capaian-capaian ini saya rasa menjadi modal penting 20 tahun ini untuk menginjak periode berikutnya. Saya berharap melalui pengabdian yang kita kerjakan itu menjadi salah satu upaya kita untuk mengentaskan kesenjangan wilayah, mengurangi kemiskinan, ya, kemudian meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selamat dan semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Haris dan Pak Hendrik sudah mampir, sukses selalu dan semoga lancar juga pengabdiannya. Nanti ikut ke ini berarti ke Pinogu tahun ini. Kita podcast di Pinogu. Luar biasa sekali. Doakan saya ini ya, kuat ya. Oke, terima kasih, sehat selalu. Dan saya Silva Natali pamit undur diri, sampai jumpa.